Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Malawakga, kelompok bait tentang noda-noda. Bait 244 dan 245. Bait 244. Sujiwang ahirikena kakasurena dangsina pakhandina pagabhena sangkilithena jiwitang. Bait 245. Hirimata cak dunjiwang nincang suci gawe sina alinena pagabhena suddha jiwena pasata. Bait 244. Artinya, hidup ini mudah bagi orang yang tidak tahu malu, yang suka menonjolkan diri seperti seekor burung gagak, suka memfitnah, tidak tahu sopan santun, pongah, dan menjalankan hidup kotor. Bait 245. Artinya, hidup ini sukar bagi orang yang tahu malu, yang senantiasa mengejar kesucian, yang bebas dari kemelekatan, rendah hati, menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian.
Kisah dibabarkannya bait 244 dan 245 Malawakga oleh Buddha Gautama. Kisah Cula Sari. Suatu hari, Cula Sari berjalan pulang dari mengunjungi seorang pasien. Dalam perjalanan, ia berjumpa Sariputta Thera dan bercerita bagaimana ia merawat seorang pasien serta mendapatkan makanan enak untuk pelayanannya. Ia juga meminta Sariputta Thera untuk menerima darinya sebagian dari makanan tersebut. Sariputta Thera tidak mengatakan apapun kepadanya, melainkan terus melanjutkan perjalanannya. Sariputta Thera menolak menerima makanan dari biku itu karena biku tersebut telah melanggar peraturan yang melarang para biku membuka praktek pengobatan. Biku-biku lain melaporkan hal ini kepada Sang Buddha dan beliau berkata kepada mereka, "Para biku, seorang biku yang tidak tahu malu itu buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ia sombong seperti seekor gagak. Ia menghidupi diri dengan cara yang melanggar peraturan dan hidup dalam kenikmatan. Di sisi lain, kehidupan bagi seorang biku yang memiliki malu tidaklah mudah." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 244 dan 245 berikut ini. "Hidup ini mudah bagi orang yang tidak tahu malu, yang suka menonjolkan diri seperti seekor burung gagak, suka menfitnah, tidak tahu sopan santun, pongah, dan menjalankan hidup kotor. Hidup ini sukar bagi orang yang tahu malu, yang senantiasa mengejar kesucian, yang bebas dari kemelekatan, rendah hati, menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian." Banyak orang pada saat itu mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma berakhir. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang